Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan film Back to the Future yang kedua. Back to the Future adalah sebuah film trilogi, jadi memang ada 3 film yang saling menyambung. Kalau kalian tuh belum nonton alur film yang pertama, kalian bisa klik pada link yang udah saya taruh di atas, supaya nggak bingung dan gagal paham sama jalan ceritanya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan film yang kedua, kita akan sedikit flashback dulu ya ke film yang pertama. Marty McFly adalah seorang pemuda yang berasal dari tahun 1985. Tanpa sengaja, ia tuh pergi ke tahun 1955 dengan menggunakan mesin waktu ciptaan Dr. Emmett Brown. Karena kecerobohannya, Marty tuh hampir aja membuat perubahan sejarah di masa lalu yang mengancam keberadaan dirinya. Untungnya, ia tuh berhasil mengembalikan kejadian sejarah seperti semula, bahkan sedikit lebih baik. Dr. Emmett yang berada di masa lalu atau tahun 1955 juga berhasil membuatnya kembali ke tahun 1985. Jadi di film ini, kalau kita mempengaruhi sebuah kejadian di masa lalu, maka bisa merubah kejadian yang ada di masa depan, atau menciptakan sebuah realitas baru. Seperti yang terjadi pada keluarganya. Sebelumnya keluarganya tuh biasa-biasa aja, namun karena sedikit perubahan kejadian di masa lalu, keluarganya tuh berubah menjadi keluarga yang mapan dan juga terhormat. Oke, mari kita lanjut ke film yang kedua. Marty yang baru aja pulang dari masa lalu tiba-tiba dikejutkan kedatangan Dr. Emmett Brown yang baru aja pulang dari masa depan. Di ending film pertama, saat Dr. Emmett mengantar Marty pulang ke rumah, dia memang mengatakan pengen jalan-jalan ke masa depan. Tanpa basa-basi, dia tuh langsung ajak Marty dan Jennifer pergi ke 30 tahun di masa depan, yaitu tahun 2015. Karena sesuatu telah terjadi pada anaknya dan Dr. Emmett tuh berharap mereka bisa menolongnya. Sekarang DeLorean atau mobil mesin waktu itu sudah tidak menggunakan bahan bakar nuklir lagi dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Selain itu, mobil mesin waktu itu juga bisa terbang berkat teknologi yang ia adopsi dari masa depan. Dan gak pakai lama mereka pun segera berangkat, namun tanpa sengaja Biff melihatnya. Nah, Biff ini tuh dulunya adalah orang kaya dan suka berperilaku buruk. Namun karena ada sedikit perubahan kejadian saat Marty itu berada di masa lalu, ia tuh menjadi baik bahkan bekerja di keluarganya. Saat dalam perjalanan, Dr. Emmett menyemprotkan gas yang membuat Jennifer pingsan untuk sementara waktu. Karena akan berbahaya jika ia tuh terlalu banyak tahu tentang masa depannya. Setelah mereka sampai ke tahun 2015, Dr. Emmett segera memarkirkan mesin waktunya. Jennifer yang masih pingsan juga dikeluarkan dari mobil supaya enggak mengganggu rencana mereka. Lalu Dr. Emmett memberi Marty sebuah surat kabar yang akan terbit 2 hari lagi, di mana anak laki-lakinya tuh dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena sebuah perampokan yang dilakukan bersama teman-temannya. Parahnya, anak perempuannya mencoba membantu kakaknya dalam persidangan, tapi malah ikutan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jadi misinya tuh cukup sederhana, mencegah anaknya melakukan perampokan. Dr. Emmett memintanya pergi ke sebuah kafe, menunggu seseorang yang bernama Griff dan mengatakan tidak. Ya, karena Griff adalah orang yang mengajak anaknya merampok. Marty kemudian pergi ke kafe yang dimaksud. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Biff yang kini udah tua. Jadi Biff tua ini adalah Biff yang kita lihat di awal film tadi. Karena Marty ini sangat mirip sekali dengan anaknya, Biff langsung mengenalinya. Lalu seseorang yang bernama Griff datang dan menyuruh Biff keluar. Ternyata Griff ini adalah cucunya Biff. Ia adalah seorang begundal, sama seperti saat Biff masih muda. Sesuai waktu yang diperkirakan, anak laki-lakinya datang ke kafe tersebut. Kemudian disusul Griff dan komplotannya. Kita sebut saja dia itu McFly Jr. Supaya nggak terjadi kehebohan, Marty bersembunyi ke bawah meja. Ia mendengar percakapan Griff yang meminta anak laki-lakinya bergabung pada sebuah perampokan malam hari nanti. McFly Jr. tidak langsung menjawab dan membuat Griff kesal. Lalu ia memukulnya sampai pingsan. Melihat ada kesempatan, Marty lalu bangun menggantikan posisi anaknya dan mengatakan tidak kepada Griff. But I said no. Griff langsung mengejek Marty kalau dia tuh adalah seorang pengecut. Chicken. Marty pun gak terima diejek dengan kata pengecut, lalu menantang Griff untuk berkelahi. Sejak kecil, Marty tuh memiliki gengsi jika disebut dengan kata pengecut. Tapi yang jadi masalah, Griff tuh memiliki badan yang lebih besar darinya. Karena sudah pasti kalah, Marty memutuskan untuk kabur menggunakan hoverboard yang ia pinjam dari anak-anak di depannya. Biff tua yang ternyata masih berada di sana juga mengalami deja vu karena memang sebelumnya ia pernah mengalami kejadian yang sama. Lalu Griff dan para begundal itu pun beramai-ramai mengejar Marty. Akibat dari kejar-kejaran tersebut, Griff menjadi tak terkendali dan menghancurkan pintu sebuah bangunan.
Lalu ia ditangkap polisi yang sedang berpatroli. Setelah terbebas dari Griff dan kawanannya, Marty pergi menuju tempat di mana Dr. Emmett berada. Tanpa sengaja, dia tuh melihat sebuah buku berjudul Almanac, yaitu sebuah buku sejarah berisi tim-tim olahraga yang telah memenangkan pertandingan. Marty pun memiliki sebuah ide dengan membeli buku tersebut. Setelah pulang ke tahun asalnya, ia akan berjudi dengan memanfaatkan informasi dari buku itu yang bisa membuatnya kaya raya. Karena sudah menunggu terlalu lama, Dr. Emmett pun datang menjemput Marty, dan Marty langsung menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Griff dan komplotannya saat ini sudah ditangkap polisi. Ternyata kejadian itu telah membuat sejarah berubah, di mana anaknya tuh nggak jadi merampok bersama Griff, sedangkan Griff dipenjara karena perbuatannya. Meskipun gak sesuai rencana, Dr. Emmett senang mendengarnya, yang penting anak laki-lakinya tuh selamat. Tapi ternyata diam-diam Biff tua memperhatikan mereka. Ia merasa pernah melihat mobil terbang itu di suatu tempat. Tentu saja itu kan kejadian di saat Marty itu pergi ke tahun 2015. Dan tanpa sengaja McFly Jr. keluar dari kafe menabraknya. Biff tua menjadi heran mengapa mereka itu ada dua. Lalu diam-diam Biff tua itu mendekati mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai menjalankan misi, Marty dan Dr. Emmett segera pergi ke tempat di mana mereka meninggalkan Jennifer. Dan tanpa sengaja, buku Almanac yang Marty beli jatuh dan diketahui Dr. Emmett. Dr. Emmett pun langsung memarahi Marty. Menurutnya, perbuatan itu bisa mengakibatkan kekacauan sejarah dan sebaiknya buku itu segera dibuang. Saat mereka akan menjemput Jennifer, mereka malah dikejutkan kalau ada petugas yang sedang berpatroli. Mereka mengetahui kalau ia tuh bernama Jennifer, menggunakan sebuah sensor sidik jari yang canggih dan akan mengantarnya ke rumah. Tentu saja ke rumah di mana Jennifer yang asli tuh tinggal, atau Jennifer yang hidup di tahun 2015. Situasi pun menjadi rumit dan Dr. Emmett mengatakan kalau mereka harus segera menjemput Jennifer sebelum ia bertemu dengan dirinya sendiri yang udah tua. Mereka segera bergegas menuju DeLorean. Dr. Emmett juga membuang buku Almanac itu ke tempat sampah. Masalah pun bertambah. Biff tua yang dari tadi tuh menguping pembicaraan mereka menjadi tahu kalau mereka itu berasal dari masa lalu menggunakan sebuah mesin waktu. Ia juga mengambil buku Almanac yang ada di tong sampah. Malam harinya, akhirnya mereka sampai juga ke rumah di mana Marty dan Jennifer tinggal. Lalu mereka segera menyusun rencana untuk menjemput Jennifer. Ternyata Biff tua diam-diam tuh membututinya. Setelah merasa aman, ia masuk ke mobil mesin waktu. Jadi Biff tua ini tuh memiliki sebuah ide kalau ia akan menggunakan mobil itu pergi ke masa lalu, bertemu dengan dirinya yang masih muda, lalu memberikan buku itu untuk berjudi agar menjadi kaya raya. Setelah para petugas itu membawa Jennifer masuk ke rumah, ia pun siuman. Jennifer menjadi bingung karena rumah itu terasa asing baginya. Setelah melihat sekeliling, ia tuh menemukan foto pernikahannya dengan Marty. Ia langsung menyadari kalau ia tuh berada di masa depan. Tiba-tiba ia dikejutkan kalau kedua orang tua Marty atau mertuanya tuh datang ke sana. Jennifer pun segera mencari tempat untuk bersembunyi. Ia juga melihat kedua anaknya yang kini udah dewasa. Nah, saat bersembunyi tanpa sengaja ia tuh mendengar percakapan mertuanya. Mereka mengatakan kalau anak mereka atau Marty pernah dituntut karena sebuah kecelakaan yang ia alami. Setelah seseorang tuh menyebutnya dengan kata pengecut karena nggak mau ikut balapan. Marty memang mudah emosi kalau ada yang menyebutnya dengan kata pengecut. Parahnya, insiden tersebut membuat Marty yang sebelumnya hidup mewah menjadi bangkrut dan semakin terpuruk. Lalu Jennifer melihat Marty yang kini udah tua pulang ke rumah. Ia juga melihat kalau Marty mendapat sebuah panggilan video dari seseorang yang bernama Needles. Needles tuh mengajak Marty melakukan sebuah pekerjaan ilegal di tempatnya bekerja dengan menggunakan uang perusahaan yang ia pegang. Marty sebenarnya menolaknya karena jika ketahuan ia bakal dipecat. Lalu Needles menyebutnya dengan kata pengecut. Karena terpancing emosi, Marty pun menerima ajakannya lalu memberikan uangnya kepada Needles. Nobody calls me chicken. Namun gak lama kemudian ia mendapat telepon dari bos perusahaannya yang ternyata diam-diam memonitor aktivitas transaksinya. Marty pun langsung dipecat dari perusahaannya. Jennifer yang sedari tadi menguping di belakangnya mengambil surat pemecatan tersebut. Tiba-tiba ia dikejutkan ada seseorang mengetuk jendela di belakangnya yang ternyata Dr. Emmett. Ia meminta Jennifer segera keluar rumah. Saat menuju pintu depan tanpa sengaja ia tuh malah bertemu dengan dirinya yang kini udah tua lalu pingsan. Dr. Emmett dan Marty yang melihat kejadian itu langsung menggendong Jennifer lalu membawanya pergi. Saat yang bersamaan Biff tua juga udah kembali dari masa lalu segera pergi dari sana. Setelah naik ke mobil mesin waktu, mereka kembali ke tahun 1985 dan mengantar Jennifer ke rumahnya.
Setelah sampai di rumah, Marty melihat ada banyak perbedaan antara sebelum ia pergi dengan sesudah ia kembali. Bahkan rumahnya saat ini tuh udah nggak ditinggali keluarganya, karena ada sebuah keluarga yang tinggal di sana lalu mengusirnya pergi. Marty melihat kota itu tuh sangat berantakan dan banyak perkumpulan gangster di mana-mana. Ia melihat ada sebuah bangunan megah bertuliskan Biff. Karena penasaran, ia mendatanginya lalu melihat sebuah tayangan video di mana Biff adalah orang paling beruntung di dunia. Karena ia tuh selalu memenangkan semua taruhan yang membuatnya kaya raya. Parahnya, Biff juga menikahi Lauren yang gak lain adalah ibu kandungnya. Tiba-tiba orang yang berada di belakangnya tuh memukul kepalanya lalu membuatnya pingsan. Setelah sadar, Marty mendapati ibunya berada di sampingnya. Ternyata ibunya tuh menikah dengan Biff saat George atau ayah kandungnya tuh udah meninggal. Dan secara gak langsung Biff tuh menjadi ayah tirinya. My father! Karena tidak percaya, ia pun pergi ke pemakaman ayahnya. Di sana ia juga bertemu dengan Dr. Emmett. Kemudian Dr. Emmett menunjukkan Marty sebuah artikel di mana ayahnya tuh terbunuh karena sebuah insiden. Bahkan Dr. Emmett juga diberitakan sebagai ilmuwan berbahaya. Setelah itu, Dr. Emmett mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata kalau ada orang diam-diam menggunakan mesin waktu miliknya, pergi ke masa lalu atau lebih tepatnya jauh sebelum tahun 1985. Ada kemungkinan orang itu telah melakukan perbuatan yang mempengaruhi kejadian pada masa itu yang akhirnya menciptakan sebuah realitas baru yang berbeda pada tahun 1985. Perubahan itu terjadi pada semua orang, tapi tidak berpengaruh pada mereka berdua dan mereka masih terikat pada realitas yang sebenarnya. Hal itu mungkin terjadi karena mereka baru saja melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Dr. Emmett juga menemukan sebuah kantong plastik dari buku yang Marty beli. Selain itu, tongkat milik Biff tua juga tertinggal di dalam mobil. Karena itu, Dr. Emmett menyimpulkan kalau Biff tua mencuri mesin waktu itu untuk bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Karena buku itulah ia selalu menang saat bertaruh. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mencari tahu kapan Biff tua itu memberikan buku itu kepada Biff muda. Mereka juga harus mengambil buku almanak itu dari tangan Biff muda lalu memusnahkannya, agar realitas alternatif itu hilang dan sejarah kembali ke realitas yang sebenarnya. Setelah itu, Marty segera pulang ke rumah ayah tirinya. Marty menemui Biff yang lagi asik bersama wanita simpanannya. Lalu Marty mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Biff terkejut, yaitu Grace Port Almanac. Biff menjadi curiga kalau Marty mengetahui rahasia miliknya, lalu memintanya masuk ke ruang pribadinya. How, where, and when? Tell me how you got it. Biff mengatakan kalau ia mendapatkan buku itu tanggal 12 November tahun 1955. Hari itu juga bertepatan di mana Marty itu pulang ke tahun 1985. Nah, kejadian ini tuh ada di film pertama. Saat itu ada seorang kakek memberikan sebuah buku kepadanya dan memintanya untuk merahasiakannya. Karena buku itu berisi informasi penting dari masa depan. Lalu ia diberi peringatan oleh si kakek kalau suatu saat ada ilmuwan gila atau ada seorang anak menanyakan buku itu, ia harus membunuhnya. Setelah mengakhiri ceritanya, ia langsung menodongkan pistol ke arah Marty. Merasa dirinya terancam, Marty segera kabur dari sana. Biff pun mengejarnya. Marty terpaksa naik ke atap gedung karena terdapat banyak anak buah Biff di bawah. Sebelum menembak Marty, sebuah fakta juga terungkap. Ternyata Biff itu merupakan pembunuh ayahnya. Ia juga nggak menyangka kalau ia bakal menembak anaknya dengan pistol yang sama. Tanpa diduga, Marty malah loncat ke bawah. Biff menjadi penasaran dan segera memeriksanya. Dari bawah, Marty muncul bersama Dr. Emmett yang datang menjemputnya. Lalu menggunakan pintu mobil, ia memukul Biff dan membuatnya pingsan. Setelah masuk ke dalam mobil, Marty memberitahu Dr. Emmett untuk pergi ke tanggal 12 November tahun 1955. Setelah sampai, mereka segera menyembunyikan mobil mesin waktu itu. Hari itu masih pagi buta, sehingga cukup banyak waktu untuk melakukan persiapan. Selain itu, mereka juga harus berhati-hati karena diri mereka ada dua pada masa itu, yaitu Dr. Emmett yang masih muda dan Marty yang sama dari tahun 1985 yang saat itu pergi ke tahun itu menggunakan mesin waktu. Sejak pagi hari, Marty selalu mengawasi pergerakan Biff muda sampai ia bertemu dengan Biff tua. Lalu saat yang ditunggu pun datang, Biff muda bertemu dengan Biff tua yang berada di dalam mobilnya. Get the hell out of my car, old man! Get in the car, butthead. Biff tua meminta Biff muda masuk ke dalam mobil lalu mengajaknya pulang ke rumah. Beruntung Marty sudah menyelinap ke dalam mobil mereka. Sampai di rumah, Biff tua memberikan sebuah buku kepada Biff muda.
Biff tua mengatakan kalau buku itu ia bawa dari masa depan dan berisi daftar tim olahraga yang telah memenangkan pertandingan. Biff muda tentu saja nggak percaya. Lalu untuk membuktikannya, Biff tua membacakan skor kemenangan sambil mendengarkan pertandingan di radio. Meski buku itu benar, sepertinya Biff muda kurang peduli. Namun Biff tua memaksanya untuk menyimpan buku itu lalu keluar dari garasi. Setelah itu, Biff muda menutup garasi dan tanpa sengaja membuat Marty terkunci di dalam. Karena itu, Marty segera menghubungi Dr. Emmett untuk menjemputnya. Dr. Emmett mengatakan kalau ia tidak bisa membawa mobilnya karena terlalu mencolok dan meminta Marty bersabar menunggu kedatangannya. Malam hari itu adalah malam pesta dansa, di mana Biff juga akan pergi ke sana. Karena Marty masih bersembunyi di dalam mobil, tanpa sengaja ia ikut bersama Biff. Marty segera menghubungi Dr. Emmett yang terlambat menjemputnya. Ia memberitahu kalau ia akan pergi ke pesta dansa di sekolahnya. Lalu Dr. Emmett memperingatkan jangan sampai ia bertemu dengan dirinya yang lain. Kemudian Marty mengatakan kalau ia hanya akan mengambil buku itu lalu pergi. Dan tanpa sengaja Dr. Emmett malah bertemu dengan dirinya yang masih muda. Lalu terjadi percakapan singkat di antara mereka berdua. Dr. Emmett muda meminta Dr. Emmett tua membantu eksperimennya. Dan tentu saja Dr. Emmett muda itu sedang mempersiapkan kepulangan Marty yang satunya ke masa depan. Nah, kalau kalian udah nonton film yang pertama, kalian pasti ngerti ya apa yang dilakukan sama Dr. Emmett muda ini. Dan sepertinya Dr. Emmett muda tuh nggak menyadari kalau ia sedang berbicara dengan dirinya yang lain, meskipun ia sedikit curiga. Setelah sampai ke acara pesta dansa, Biff segera turun dari mobil dan gak lupa ia membawa buku almanak itu bersamanya. Marty pun segera mengikutinya, dan saat yang bersamaan ia juga melihat dirinya yang lain bersama ibunya yang masih muda juga sampai ke sana. Saat lagi asik membaca, tiba-tiba seorang guru mendatangi Biff. Karena terkenal sebagai siswa nakal, guru itu langsung merebut buku yang ia baca. Setelah melihat isinya, guru itu terlihat marah lalu membawa buku itu pergi bersamanya. Marty pun mengikutinya. Ia mengendap-endap masuk ke ruangan guru lalu berusaha mengambilnya. Kemudian guru itu mengambil buku almanak tersebut lalu keluar ruangan dan membuangnya ke tong sampah. Marty pun segera mengambilnya yang ternyata itu bukan buku yang ia cari karena Biff telah mengganti sampulnya. Marty pun menjadi panik dan segera menghubungi Dr. Emmett. Ia mengatakan kalau buku itu masih dibawa Biff dan gak tahu di mana ia berada. Lalu ia mendengar ribut-ribut di luar yang ternyata Biff tuh sedang menggoda ibunya. Lalu ia melihat ayahnya yang masih muda datang lalu memukul Biff. Melihat ada kesempatan, Marty mendatangi Biff yang pingsan lalu mengambil buku itu darinya. Setelah itu, ia menghubungi Dr. Emmett untuk menjemputnya. Nah, sialnya, saat terbang, DeLorean tuh mengalami sedikit konsleting, namun Dr. Emmett tetap pergi untuk menjemput Marty. Sementara itu, kawanan Biff yang juga berada di sana mencegat Marty lalu mengejarnya. Karena itu, ia terpaksa masuk ke dalam gedung untuk bersembunyi. Selain itu, di sana ia juga melihat dirinya yang lain. Ia mencoba untuk tidak bertemu dengannya lalu berusaha kabur. Nah, sialnya Marty itu malah berpapasan dengan Biff. Biff yang terlihat kesal pun langsung menghajarnya. Ia merebut buku itu lalu pergi menggunakan mobilnya. Lalu Marty menemui Dr. Emmett yang sudah menunggunya di atap gedung untuk mengejar Biff. Untungnya mereka tuh berhasil menyusulnya. Lalu Marty turun dan menggunakan hoverboard miliknya agar bisa mendekati Biff. Biff masih belum menyadari kalau Marty itu mengikuti dirinya. Sepanjang perjalanan, Biff mendengar siaran radio yang memberitakan skor pertandingan dan benar-benar sesuai dengan isi buku. Lalu ia meyakini kalau buku itu tuh benar-benar berharga. Kemudian ia menyadari kalau Marty itu sudah berada di belakangnya. Karena itu, Biff segera tancap gas dan terjadi aksi rebut-merebut di antara mereka. Dan akhirnya setelah berjuang keras, Marty berhasil mendapatkan buku itu. Ia segera menyusul Dr. Emmett lalu pergi dari sana. Biff nggak diam begitu saja, ia berusaha mengejarnya dan tanpa sengaja malah menabrak truk berisi kotoran sapi yang ada di depannya. Setelah mendapatkan buku itu, Marty segera membakarnya. Lalu untuk memastikan sejarah kembali seperti semula, ia tuh membaca potongan koran yang ia bawa. Berita dalam koran itu berubah, di mana ayahnya yang diketahui sudah meninggal masih hidup. Dr. Emmett juga membaca potongan koran yang ia bawa, di mana ia tuh mendapatkan kehormatannya kembali. Mantap! Yang artinya sejarah tuh telah kembali seperti sedia kala. Lalu Marty meminta Dr. Emmett menurunkan mesin waktunya dan memintanya segera kembali ke tahun 1985. Dr. Emmett mengatakan kalau terjadi gangguan pada mesin waktunya dan sulit untuk mengendalikannya. Lalu sebuah petir dahsyat menyambar dan membuat Dr. Emmett bersama mesin waktunya menghilang.
Marty pun menjadi panik dan berusaha menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Kemudian turun hujan dan terlihat sebuah mobil mendekatinya. Orang itu keluar lalu bertanya apakah ia Marty McFly. Name Marty McFly. Ternyata ia adalah petugas dari kantor pos dan memberi Marty sebuah surat yang sudah disimpan selama 70 tahun lamanya. Awalnya Marty itu nggak percaya karena tahun 1955 ia tuh belum lahir dan nggak mungkin ada orang ngirim surat kepada dirinya. Petugas itu mengatakan kalau surat itu ditujukan kepada seorang anak muda bernama Marty pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Karena penasaran, ia segera membuka lalu membacanya, dan ternyata surat itu berasal dari Dr. Emmett yang ia tulis pada tahun 1885. Yang artinya petir itu telah membawanya pergi ke 70 tahun sebelumnya. Meski berada jauh di masa lalu, Marty senang karena Dr. Emmett masih hidup. Kemudian Marty menjadi ingat kalau malam itu adalah malam di mana ia kembali ke tahun 1985. Ia pun segera pergi ke sana. Marty melihat kalau Dr. Emmett muda sudah berhasil mengirim Marty satunya ke tahun asalnya yaitu tahun 1985. Tiba-tiba Dr. Emmett muda tuh dibuat terkejut kalau Marty yang baru saja ia kirim ke masa depan malah muncul di hadapannya. Karena itu Dr. Emmett pun pingsan dan film pun bersambung ke film yang ketiga. Jadi kesimpulan di film kedua ini adalah mereka berhasil mengembalikan realitas tahun 1985 seperti sedia kala. Namun saat ini Marty masih terjebak di tahun 1955. Ia juga harus mencari cara untuk pulang ke tahun 1985 karena Dr. Emmett bersama mesin waktunya terdampar ke tahun 1885. Lalu apakah Dr. Emmett muda yang ada saat itu bisa memulangkan Marty kembali? Dan itulah alur film Back to the Future yang kedua. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.